Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh dinyalain ya kameranya teman-teman semua. Silakan dinyalakan ya kameranya. Oke, sambil saya absen, tolong sambil dinyalain kameranya ya. Oke, yang pertama ini Amalia, hadir? Hadir, Bu. Hadir. Amalia, belum nyala kameranya? Gangguan sinyal, Bu. Kalau mungkin putus-putus suara Ibu. Oke, coba dinyalain ya nanti kalau sinyalnya udah stabil. Coba lagi nih, Tesalonika. Hadir, Ibu. Oke. Audi, Medina. Hadir, Ibu. Nicholas. Oke. Menggema. Ya. Next, Nisa, Chandra. Hadir, Bu. Oke. Salsabila. Hadir, Bu. Yes. Aldri. Hadir, Bu. Aldri, belum dinyalain juga kameranya. Kenapa? Gangguan sinyal juga ini? Tolong nyalain ya kalau yang nggak gangguan sinyal.
Kalau Aulia? Hadir, Bu. Oke, Aulia hadir. Julia? Hadir, Julia? Bu. Hadir. Anissa? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Talia? Hadir, Bu. Talia, di saya juga belum nyala kameranya. Ibu, laptopnya harus di restart dulu. Talia, terus Astridana. Hadir, Bu. Oke. Tiara. Tiara udah hadir? Belum ya? Oke, saya lanjut. Clarissa. Hadir, Bu. Oke. Vito. Vito udah hadir? Belum ya? Itu juga belum. Oke, Haidar. Haidar udah hadir ya? Oke, udah kelihatan mukanya di sini. Oke, Nashwa. Nashwa belum hadir, Nashwa? Belum ya? Oke, lewat dulu. Davi. Oke, Davi juga tolong nyalain kameranya ya. Nashwa Sabrina. Hadir, Bu. Oke. Feliciana. Hadir, Bu. Oke. Nabila Atika. Hadir, Bu. Oke. Eva Faiza. Hadir, Bu. Oke. Gina. Hadir, Bu. Oke. Dini. Hadir, Bu. Oke, Dini. Muhammad Dafa Darmawan. Belum ada ya? Oke, saya lewat dulu. Putri Farida. Hadir, Bu. Mohon maaf, Bu, nggak bisa on cam. Soalnya sinyal lagi jelek. Oke. Elsha. Hadir, Bu. Oke. Arik. Arik. Belum ada ya, Arik ya? Oke, saya lewat dulu. Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Bu. Oke, hadir. Oke, siapa yang udah hadir tapi belum saya panggil namanya? Tiara udah ada belum, Tiara? Tiara belum hadir ya? Izin atau sakit atau gimana nih? Boleh dihubungin ya teman-temannya yang belum join. Tiara, Vito belum hadir juga ya? Itu juga belum ya? Oke, Nashwa Diva. Nashwa Diva udah hadir, Bu. Oke, nyalain ya Nashwa kameranya. Oke, Bu. Dava Darmawan udah belum? Dava Darmawan belum ya? Oke, dan terakhir Arik juga belum ada. Oke, tolong kabarin ya kawan-kawannya. Oh, Vito udah hadir. Vito tolong nyalain kameranya juga ya. Oke, Bu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya nih, kemarin UTS-nya menurut kalian gimana? Gampang apa susah? Gimana UTS-nya? Aman? Lumayan, Bu, tapi menurut saya kebanyakan soalnya. Dalam 2 jam kebanyakan ya? Oke, kalau yang lain gimana? Selain Dini, ada yang lain
merasa aman-aman aja nih. Kalau aman-aman kita soalnya kayak gitu lagi. Ya, jadi kemarin saya udah koreksi nilainya, ya saya udah dapat nilai kalian. Tapi memang belum terlalu memuaskan ya. Di sini PNJ itu minimal berapa C ya? Ya, C ya, baru bisa lulus kan ya? Oke, jadi kemarin untuk nilai UTS kan yang nilai UTS murninya itu memang ada beberapa orang yang masih di bawah C. Nggak berapa sih, sedikit sih. Ya dua orang yang masih di bawah C. Gitu. Terus sisanya banyakan C. Gitu. Ada juga yang dapat A, satu orang tapi cuma satu orang yang dapat A gitu. Jadi mungkin kan mungkin itu terjadi karena memang baru tes pertama ya. Kalian belum tahu gaya soalnya seperti apa ya, kurang lebih soalnya seperti itu. Jadi PG itu kan 20 soal. Nah, diharapkan pada saat kalian ngerjain PG yang terlalu lama, esainya kalian kerjain gitu. Esainya jangan sampai ada yang kosong karena nilainya lumayan di esai ya. Meskipun kalian salah gitu kan, tapi at least kalau kalian ada caranya itu kan ada poinnya gitu. Nah, terus untuk soal yang pertama itu kan saya nanya metode itu ya, metode harga pokok produksi ya. Itu sebenarnya yang saya maksud itu bukan yang proses costing atau job order costing, bukan itu, tetapi yang metode yang terakhir kita bahas, yang ada banyak itu, ada FIFO, ada LIFO, kemudian ada average, terus ada yang spesifik gitu kan, spesial dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu maksudnya gitu. Nah, itu masih banyak yang kebolak-balik gitu ya jawabnya itu, tapi nggak masalah. Yang jawab job order juga tetap saya kasih poin meskipun poinnya memang nggak sempurna gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kalian penasaran nggak sama nilai UTS kalian? Nggak. Butuh ditampilin atau nggak? Nggak usah lah ya, nggak usah ditampilin ya. Yang rata-rata kelasnya itu untuk AKT 3D itu 63. Paling tinggi 82, paling rendah 54. Ya, gitu. Jadi diusahakan pada saat kita lagi perkuliahan kayak gini, ketika kalian nyalain kamera, itu bisa menambah poin partisipasi gitu kan. Nilai nggak cukup UTS doang ya, nggak cuma UTS gitu kan. Ada nilai partisipasi juga, kemudian ada nilai tugas, dan juga ada nilai UAS gitu. Nah, kalau misalnya yang nilai sekiranya UTS kalian merasa kemarin kurang maksimal, coba di partisipasinya lebih aktif lagi gitu kan, lumayan untuk mempush atau membooster nilai kalian pada saat UTS yang memang kurang bagus gitu kan. Pasti kalian nggak mau dong di transkrip nilainya C kan, minimal B lah ya, nggak mau C. Oke gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Oh iya, sama tingkat kehadiran juga kan termasuk ke dalam partisipasi. Jadi partisipasi itu bertanya, menjawab, kemudian kalian on cam, kemudian kalian hadir tepat waktu, itu bisa dapat nilai plus untuk partisipasi kayak gitu ya. Ya diusahakan itu ya, jangan sampai partisipasinya juga pasif gitu kan, terus UTS-nya juga nggak maksimal ya. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke materi? Sebelumnya saya mohon maaf ya, kemarin saya nggak bisa. Hari Jumat itu saya ada agenda lain. Anak kelas 3C juga saya geser jadi Selasa gitu. Tapi ternyata Senin Selasanya juga saya nggak bisa gitu. Jadi saya mundurin lagi ke pekan depan. Jadi ini pertemuan kita setelah 3 minggu ya kita nggak ketemu. Karena pertemuan terakhir sebelum UTS kan belajar mandiri. Terus UTS, oh ya pas UTS kita ketemu ya. Terus dan yang terakhir kemarin saya nggak bisa hadir gitu ya. Jadi sekarang kita baru mulai perkuliahan lagi. Nah, untuk materi setelah UTS itu kita akan belajar sebenarnya tiga tema utamanya itu udah terkait proses costing. Kemudian kita akan bahas tentang ABC ya, activity based yang teori ABC itu. Terus sama apa lagi ya? Sebentar saya lihat silabusnya. Activity based costing, terus sama ya kebanyakan proses costing itu kita mendalami proses costing di
setelah UTS ini, karena sebelum UTS itu kan kita lebih ke job order costing ya, gitu. Oke, terus apa lagi ya yang perlu disampaikan? Oh iya, sama satu lagi, pekan depan, Jumat depan itu saya berhalangan lagi sih, tapi kalau untuk pagi saya masih bisa. Cuman mungkin kemungkinan kelasnya digabung hari Jumat depan pagi-pagi ya jam 8. Kelasnya digabung sama kelas C. Karena saya siangnya nggak bisa, sedangkan siang itu kan bagian sama kelas C gitu. Kalau bisa nanti digabung ya. Nanti kalian koordinasi aja sama ketua kelas di AKT 3C. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Gak ada ya, cukup jelas ya. Kita masuk ke materi. Saya share screen. Kok saya nggak bisa share screen tadi? Udah dibolehin belum saya share screen sama host? Udah muncul belum nih kalian? Belum ya? Belum, Iya, Bu. ininya masih warna apa nih? Abu-abu. Saya belum bisa ngeklik share screen-nya. Kenapa ya? Sudah bisa belum, Bu? Belum bisa. Sebentar, saya coba keluar dulu, saya masuk lagi ya. Oke, coba. Oke. Kok gini ya? Gak bisa. Sekarang Google Meet saya nggak bisa dipencet apa-apa. Oke, saya minta waktunya untuk nge-restart dulu. Mana tahu karena laptop saya dari kemarin nggak dimatiin. Jadinya agak error. Ya, saya restart dulu bentar ya.
udah bisa. Sharing. Oke. Udah muncul? Udah muncul belum? Udah, Bu. Oke, kita masuk ya ke materi slow test, yaitu proses costing. Untuk learning objektifnya diharapkan kalian semua dapat menyebutkan contoh perusahaan yang menggunakan proses costing atau biaya proses, kemudian menjelaskan 3 pola umum dalam arus produksi, menentukan penggunaan sistem proses cost berdasarkan penilaian atas lingkungan produksi, kemudian menghitung unit ekuivalen dan unit cost departemen, kemudian membuat laporan harga pokok produksi tiap departemen dengan menggunakan metode rata-rata, mencatat transaksi biaya produksi pada buku jurnal umum, dan yang terakhir membuat laporan harga pokok produksi tiap departemen dengan menggunakan metode FIFO. Nah, untuk yang sekarang mungkin kita akan lebih fokus ke yang metode rata-rata dulu ya. Nah, ini sekilas ya terkait akumulasi biaya proses gitu ya. Jadi memang ya, ada yang mau ditanyain? Itunya belum berubah, Bu. Masih di Gmeet share screen-nya. Masih di mana? Masih di Gmeet-nya, Bu. Belum ke PPT-nya. Oh, astagfirullah. Ya oke, aku kira udah. Mana sih? Share screen. Padahal udah allow all window. Kalau saya pindah ke sini udah kelihatan belum PPT-nya? Masih di Meet, Bu. Masih. Tuh share screen. Dia nggak mau. Dia munculnya di ini mulu. Tuh, aneh banget gak sih? Atau saya bantu share screen aja, Bu. Ya udah, boleh deh Nisa. Bentar ya. Aneh sekali, sebentar ya. Saya share ke Nisa ya. Nisa Chandra. Oke, itu ya Nisa. Boleh di-share screenin ya, tolong di. Belum ada, Bu. Oh, baru ada. Oke, langsung ke learning objektifnya. Nah, ini. Ya, ini yang tadi yang saya sebutin ya. Next, proses cost. Nah, ini. Nah, ini akumulasi biaya proses gitu ya. Kita kilas balik sedikit. Sebenarnya kita udah pernah bahas ya sedikit tentang proses costing pada pertemuan sebelum UTS gitu ya. Tapi kita akan lebih mempelajari lebih dalam lagi terkait akumulasi biaya proses itu gimana sih gitu kan. Biasanya ini memang proses costing ini digunakan untuk perusahaan manufaktur yang memang dia itu memiliki
produk yang serupa atau homogen, sejenis gitu ya, sama kayak gitu semua. Kalau misalnya kursi bentuknya kayak kursi yang kondangan yang kayak gitu semua yang dia buat, atau misalnya dia ngebuat apa namanya pulpen standar misalnya ya, jenisnya kayak gitu semua bentuknya kayak gitu. Itu adalah contoh dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang memproduksi produk yang sejenis gitu. Kemudian pada sistem ini, material, labor, dan factory overhead dibebankan ke dalam pusat-pusat biaya atau cost center gitu ya. Jadi mereka semua nanti akan disatuin di cost center. Kemudian biaya yang ditetapkan ke tiap unit ditentukan oleh total cost yang dibebankan ke pusat biaya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan di pusat biaya tersebut. Nah, ini nanti akan kita pelajarin tentang cara mencari unit ekuivalennya. Nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, ini kalau kita ngomongin terkait proses produksi, tentunya kan ada alurnya ya. Alurnya seperti apa? Nah, kalau misalnya dalam proses costing itu ada 3 macam. Nah, yang pertama ini ada arus fisik produksinya itu secara sekuensial atau berurutan gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat gitu ya, di sini contohnya ada 4 departemen, di mana 3 departemennya itu adalah departemen produksi, dan yang terakhir yang departemen finish good itu asumsinya itu adalah gudang gitu. Jadi mereka memproduksinya itu terbagi menjadi 3 departemen ya. Yang pertama cutting departemen. Nah, cutting departemen ini ada unsur tentunya di dalamnya ada material ya, ada apa namanya tenaga kerja atau labor, dan juga ada BOP-nya, factory overhead-nya. Nah, dari sini kemudian setelah produk selesai diproses di departemen ini, kemudian langsung dikirim ke bagian assembly. Bagian assembly atau perakitan. Nah, di departemen perakitan ini asumsinya dia nggak ada material ya, dia cuma kayak merakit hasil yang dari si cutting, makanya di sini nggak ada materials. Tapi ada juga misalnya perusahaan yang memang pada saat proses perakitan dia butuh bahan yang lain. Nah, itu di dalamnya mungkin nanti akan ada komponen materialnya. Nah, dari assembly department itu setelah selesai diproses, ditransferlah ke packaging department seperti biasa ya. Kalau udah selesai dirakit, ya kemudian akan dikemas gitu kan, dikemas sedemikian rupa gitu ya. Di dalamnya tentunya ada komponen materialsnya juga, ada labornya juga, dan juga ada factory overhead-nya. Nah, setelah sudah selesai di package, tentunya itu akan masuk ke barang jadi barang jadi gitu kan, masuknya ke gudang gitu. Itu adalah contoh arus produk yang berurutan atau sekuensial. Jadi dari departemen 1, kedua, ketiga, baru ke gudang kayak gitu ya. Oke, next. Yang kedua ada arus fisik produksi yang produknya itu paralel. Paralel tuh maksudnya apa? Kalian bisa lihat di sini ya panahnya. Yang pertama gitu ya, sejajar antara cutting department dan juga melting department. Jadi mereka itu melakukan proses berbarengan gitu ya. Untuk membuat suatu produk akhir, mereka membuat memprosesnya itu berbarengan antara cutting dan melting. Kemudian yang dari cutting dikirim ke planning and sanding gitu ya. Kemudian yang dari melting ke casting. Nah, itu sama-sama prosesnya sama, bareng gitu ya mereka. Masing-masing departemen melakukan proses yang bersamaan gitu ya, sehingga hasil dari planning dan casting itu akan disatukan nanti ketemu di assembly gitu. Mereka akan dirakit dari planning dan sanding dan juga casting disatuin, ketemu di assembly dan dirakit. Kemudian setelah dirakit masuk ke dalam painting. Misalnya dia butuh untuk dicat gitu ya. Butuh untuk dicat, masuk ke painting, dan baru setelah selesai dicat dia masuk ke gudang gitu. Ini adalah contoh arus produk yang paralel. Jadi paralel di situ kan berbarengan ya. Dua pekerjaan yang berbeda dilakukannya bersama-sama gitu, sehingga menghasilkan produk akhirnya itu gitu. Itu adalah arus produk paralel. Dan yang terakhir, yang ketiga, next. Ini ada yang namanya arus produk selektif. Nah, kalau arus produk selektif ini dia alurnya itu bisa bolak-balik gitu. Atau misalnya alurnya itu bisa dari sini langsung ke sana gitu, loncat-loncat gitu, sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah arus selektif. Ini misalnya di sini contohnya itu adalah
perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang daging gitu ya, proses daging kemasan misalnya. Nah, di sini ada butchering department gitu ya. Dari butchering department bisa langsung ke assembly, dikirim untuk dikemas langsung, misalnya daging mentahnya langsung dikemas gitu kan. Atau ada juga contoh yang dari butchering itu masuk dulu ke smoking, diasap juga jadi daging asap dulu gitu kan, baru masuk ke assembly. Atau ada juga yang di grinding dulu gitu. Ini adalah arus produk selektif di mana memang materials itu diproses sesuai dengan kebutuhan dari si masing-masing departemennya gitu, mau diapain dulu gitu. Nah, sehingga akhirnya masuk ke assembly, dirakit gitu ya, atau dikemas gitulah, sehingga masuk ke gudang akhirnya gitu. Ini adalah arus produk selektif gitu ya. Jadi nggak harus sekuensial kayak tadi gitu ya, nggak harus berurutan ataupun nggak harus seperti tadi ya, ada yang paralel tapi ujung-ujungnya sama gitu ya. Tapi kalau ini bisa ada yang langsung ke assembly, ada yang masuk ke smoking, ada yang masuk ke grinding gitu ya, pada waktu yang sama kayak gitu. Ini adalah arus produk selektif. Nah, tapi untuk penjelasan terkait proses costing sekarang, kita akan lebih fokus kepada yang sekuensial untuk mempermudahkan cara pemahaman kita gitu ya. Karena kalau paralel sama selektif kan agak muter-muter gitu kan. Oke, jadi kita pakai yang sekuensial dulu. Gitu. Next. Oke, sebelum sampai sini dari arus yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Aman ya? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya kalau misalnya kurang jelas. Atau ada yang mau menambahkan gitu. Oke. Masuk. Selanjutnya ini terkait akuntansi untuk mencatat transaksi materials, labor, dan juga factory overhead. Jadi memang nggak lepas ya, kalau akuntansi biaya itu pasti di dalamnya ada yang namanya bahan baku, BTKL ya, sama BOP. Itu akan terbawa dimanapun, entah itu di job order costing maupun di proses costing. Nah ini contohnya, ini kalau misalnya kalian punya buku Carter, ini dari Carter ya. Misalnya ada PT American Chair gitu ya. Dia pakai sistem proses costing dan membuat akun WIP yang terpisah. WIP itu work in process ya, atau bahasa Indonesia BDP ya, barang dalam proses, dalam bentuk buku besar untuk masing-masing kedua departemennya. Jadi dia punya 2 departemen ya, ada departemen pemotongan dan juga departemen perakitan. Nah, perusahaan itu hanya memproduksi satu jenis kursi ya. Yang tadi proses costing itu kan asumsinya si produknya itu adalah homogen ya, atau sejenis. Nah, kemudian di departemen pemotongan itu kerangka kursi dibentuk dari potongan kayu dan masing-masing potongan diamplas dan dibersihkan. Kerangka kursi tersebut kemudian dikirim ke departemen perakitan untuk dilakukan perakitan, diberikan bantalan dan diberi pembungkus gitu. Contoh alurnya gitu ya, dari departemen pemotongan diapain, kemudian dikirim ke departemen perakitan gitu untuk akhirnya dibungkus. Nah, ini ada contohnya selama bulan Januari, bahan baku langsung atau direct material yang dikeluarkan departemen pemotongan dan departemen perakitan itu masing-masing sebesar $13.608 dan $7.296 ya. Ini untuk yang departemen pemotongan dan perakitan. Oke, next. Nah, kalau misalnya kalian menemukan hal seperti itu gitu ya, udah tahu bahan bakunya di masing-masing departemen, ya jurnalnya seperti biasa ya. Kalau misalnya mereka sudah memproses produk tersebut, ya dia akan masuk ke work in process untuk cutting departemen dan work in process assembly departemen. Dan kreditnya itu adalah materials, karena mereka menggunakan bahan baku ya, jadi bahan bakunya akan dikredit. Ini masih sama ya, masih seperti pada umumnya penjurnalan ketika penggunaan materials diproses gitu. Oke, next. Nah, kemudian ini terkait labor-nya gitu ya. Jadi pengakumulasian biaya upah secara detail seperti halnya pada job order costing tidak dilakukan pada proses costing. Hal ini dikarenakan biaya upah dibebankan langsung ke masing-masing departemen. Kan kalau pas job order costing itu upahnya itu sesuai dengan pesanan ya. Berapa jam pesanan itu yang kita bebankan kayak gitu kan. Kalau proses costing ini enggak, dia langsung dibebankan ke masing-masing departemennya aja gitu, enggak per pesanan kayak job order costing gitu. Nah, ini asumsinya
selama bulan Januari itu terdapat 500 jam kerja buruh pada Departemen Pemotongan dan 921 jam kerja buruh pada Departemen Perakitan. Nah, untuk tingkat upahnya di kedua departemen itu adalah $100 per jam gitu. Sehingga kita dapat tuh biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Tinggal dikaliin aja ya, 500 dikali 100 jadinya 500 kali 100 emang 5.000 ya? Kira 50.000 ya? Itu harusnya $10 per jam ya kayaknya. Ya, 500 kali 10 jadinya 5.000. Betul kan? Jadi ragu. 921 dikali $10 jadi 9.210 ya. Tuh nanti direvisi aja. Oke, kita dapat nih upahnya masing-masing di Departemen Perakitan 9.000, di Departemen Pemotongan 5.000. Oke, next. Nah, ini cara menjurnalnya. Cara menjurnalnya masih sama ya. Ketika mereka memang masing-masing departemen itu memproses atau melakukan kegiatannya itu memang untuk produksi gitu kan, tapi barangnya belum selesai ya dia masuknya ke work in process gitu. Work in process, cutting departemen, assembly departemen, kemudian biayanya masing-masing dan kreditnya masuk ke payroll. Ya, 14.210. Nanti kalau payroll dibayar biasa ya, payroll dibalik, kreditnya kas kayak gitu. Next. Nah, kemudian ini terkait BOP-nya atau Factory Overhead (FOH) yang selama bulan Januari dicatat oleh PT American Share. Boleh next aja, bisa. Nah, ini contohnya gitu ya. Misalnya dia itu mencatat BOP. Ya, caranya sama ya. Dimana debitnya itu BOP kontrol ya. Dan kreditnya itu adalah masing-masing dari beban-bebannya yang termasuk ke dalam BOP ya. Contohnya di sini ada pajak, ada utilities, kemudian ada depresiasi dari mesin ya, ada prepaid insurance, ini yang sering kita bahas kemarin ya, ada prepaid insurance sama depresiasi. Kemudian juga ada materials, tapi materials yang indirect gitu ya. Kemudian ada payroll yang untuk indirect labor, itu masuknya ke BOP gitu. Ini masih sama ya jurnalnya. Oke, next. Nah, ini ketika FOH dibebankan ke Departemen Produksi menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined rate, yaitu yang sebesar $7,6 per jam kerja mesin untuk Departemen Pemotongan dan $12 per jam kerja buruh untuk Departemen Perakitan. Nah, ini kalau kalian ingat lagi ya, untuk membayar buruh itu, bayar buruh, untuk menghitung BOP itu biasanya kan kita suka bikin perkiraan dulu ya, predetermine, perkiraan gitu kan, kayak yang kemarin kita pelajarin. Jadi kita membuat perkiraannya itu bisa berdasarkan jam kerja mesin ataupun misalnya pakai jam kerja buruh gitu. Tergantung dari kebijakan si departemen pada perusahaan itu kayak gimana. Nah, ini contohnya dikasihnya ada 2 macam ya, menggunakan jam kerja mesin dan juga jam kerja buruh di Departemen Pemotongan. Jadi untuk penyandaran tarifnya itu pakai per jam mesin atau per jam kerja buruh itu berdasarkan yang mayoritasnya itu BOP itu dikerjainnya sama apa kayak gitu. Mayoritasnya si produk itu dikerjainnya sama apa di departemen itu gitu kan. Kalau misal ini logikanya, kalau misal di departemen pemotongan itu kan biasanya yang kerja memang orangnya ya, yang maksudnya si karyawannya gitu kan, si buruhnya gitu yang mengerjakan. Makanya mungkin itu disandarkan ke jam kerja buruh. Sedangkan pada saat di departemen sebelumnya, misalnya di pemotongan itu memang biasanya pakai mesin, makanya dia pakainya jam kerja mesin kayak gitu. Nah, ini selama bulan Januari itu asumsinya 1040 jam kerja mesin itu di Departemen Pemotongan dan 921 jam kerja buruh di Departemen Perakitan. Gitu, sehingga dapat deh itu masing-masing biayanya tinggal dikaliin aja 7,6 dikali 1040 dan $12 dikali 921. Nah, pada saat jurnalnya masuk ke WIP ya, debitnya di WIP, kreditnya masuk ke applied factory overhead karena ini menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Sesuai dia kan ternyata makainya 1040 jam, makanya dia masuknya ke applied gitu.
tapi untuk tarifnya pakai yang predetermined rate kayak gitu. Ini masih sama seperti yang sebelumnya kita bahas ya, terkait predetermined rate dan juga applied factory overhead. Oke, next. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum lanjut? Atau ada yang kurang jelas? Boleh ya, kalau misalnya saya lagi ngomong terus kalian bingung, langsung aja Bu, saya mau nanya nggak apa-apa. Oke, lanjut ke the cost of production report atau laporan harga pokok produksi ya. Kalau akuntansi biaya itu ya, utamanya adalah menghitung biaya produk gitu kan, menghitung harga pokok produksi itu pasti di akuntansi biaya. Namanya juga akuntansi biaya ya, jadi pengen tahu biayanya itu berapa gitu. Nah, itu semuanya biaya-biaya yang tadi itu akan dimasukin ke dalam laporan harga pokok produksi. Di mana laporan harga pokok produksi adalah suatu kertas kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan pembebanannya ke hasil produksi dalam 1 bulan atau 1 periode. Ya, periodenya biasanya ada yang mungkin per minggu, per bulan, atau misalnya per triwulan, atau mungkin per tahun. Jadi ada macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan manajemen aja. Oke, next. Nah, ini untuk format cost of production report gitu ya, format untuk laporan harga pokok produksi untuk tiap departemen itu bisa berbeda-beda. Namun, pasti menyajikan informasi berikut gitu. Di mana di dalamnya tuh pasti ada yang namanya total cost dan unit cost atas pekerjaan yang diterima dari suatu departemen lain atau lebih. Kemudian di dalamnya pasti ada total cost dan unit cost atas materials, labor, FOH yang ditambahkan ke dalam departemen. Kemudian di dalamnya pasti ada biaya WIP awal, ada WIP akhir ya, biasa ya di dalamnya pasti ada itu. Kemudian ada biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang atau barang jadi gitu istilahnya. Kayak gitu. Itu pasti di dalamnya mengandung unsur-unsur ini gitu. Oke, nanti kita akan bahas langsung praktek ya, next. Nah, ini laporan harga pokok produksi gitu. Jadi, untuk kita membuat laporan harga pokok produksi, biasanya kita harus membuat schedule kuantitasnya dulu. Schedule kuantitas. Kemudian kita harus menghitung unit ekuivalennya, karena unit ekuivalen ini penting untuk proses costing. Gitu, karena untuk menyandarkan berapa nih kalau misalnya ada WIP atau barang yang belum jadi nih biayanya berapa nih gitu. Untuk menghitung itu kita tarifnya pakai unit ekuivalen kayak gitu. Kemudian kita akan mendapatkan perhitungan cost per unit ketika kita udah nyari unit ekuivalen. Dan yang terakhir tentunya kita harus memberikan pertanggungjawaban biayanya gitu ya, laporan pertanggungjawaban biayanya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas satu-satu nih ke 4 macam komponen dari laporan harga pokok produksi proses costing ini. Oke, next. Nah, ini ada ilustrasi cost of production report. Asumsikan bahwa PT American Chair menggunakan sistem proses costing dalam proses produksinya dan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata atau average cost flow. Nah, data produksi berikut tersedia pada bulan Januari. Nah, misalnya kita udah tahu nih, dapat ya informasi ini gitu ya, di mana di dalamnya itu kan ada unit WIP awal, kemudian ada unit dimulai pada departemen pemotongan, unit dipindahkan ke departemen perakitan, unit diterima dari departemen pemotongan, ini yang untuk perakitannya ya, unit dipindahkan ke gudang barang jadi dan unit WIP akhir. Nah, ini adalah masing-masing komponen yang ada di 2 departemen ini ya. Kita tadi contohnya kan ada 2 departemen ya, pemotongan dan juga perakitan. Nah, di sini dikasih tahu nih kalau di pemotongan unit WIP awalnya itu 100. Kemudian mereka memproses gitu ya di pemotongan ini sebanyak 600. Nah, kemudian yang dipindahkan ke perakitan atau yang udah selesai diproses di pemotongan dikirim ke perakitan itu 500. Nah, di sini 500 di sini harus sama dengan yang di sini ya. Kan ini dipindahkan ke perakitan 500. Berarti di perakitan tentunya dia akan menerima 500 dong, sesuai sama yang dikirim sama pemotongan, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada unit yang dipindahkan ke barang jadi. Jadi kalau misalnya sudah selesai dirakit, kemudian mau dipindahin ke gudang, itu berarti ada yang dikirim kan dari perakitan, kayak gitu. Dan ini ada unit WIP akhir, di pemotongan 200, di perakitan 100. Jadi kan enggak selamanya setiap akhir bulan itu kita sudah selesai memproses semua produk gitu kan. Ada kalanya memang belum selesai, masih dalam bentuk work in process gitu. Jadi di sini juga dicatat gitu ya di pemotongan dan juga di perakitannya berapa kayak gitu.
Oke, next. Nah, ini informasi untuk menyusun cost of production. Jadi dikasih nih tambahan ya, informasi tambahan gitu terkait di masing-masing departemen. Jadi petugas penyelia departemen melaporkan bahwa presentasi penyelesaian WIP akhir adalah sebagai berikut. Jadi di departemen pemotongan itu kan dan juga perakitan ya, consist of 3 macam tadi ya, ada material, ada labor, dan ada FOH. Jadi setiap produk-produknya itu terdiri dari 3 hal ini gitu. Nah, di mana di sini ternyata di departemen pemotongan materialnya itu 60% gitu ya yang digunakan, misalnya labor 20%, FOH 40% gitu ya komposisinya. Sedangkan kalau di departemen perakitan materialnya sudah 100% digunakan gitu ya. Kemudian labornya 70% dan FOH-nya 70%. Nah, informasi mengenai presentasi penyelesaian WIP awal ini tidak diperlukan pada penggunaan metode rata-rata. Jadi kan nanti di akhir gitu ya, kalian akan tahu perbedaannya antara penggunaan metode rata-rata dan metode FIFO gitu. Dimana kalau FIFO butuh terkait WIP awal gitu ya. Tapi kalau di metode rata-rata dia tidak peduli kalau ada WIP awal kayak gitu. Tapi ini kan tentang WIP akhir ya, jadi ini tetap dipakai. Oke, next. Nah, kemudian ini kelanjutan skenarionya gitu ya. Dikarenakan unit hasil produksi pada WIP akhir belumlah lengkap atau belum 100%, maka untuk tiap komponen biaya produksi harus dihitung unit ekuivalennya masing-masing dan bukan unit fisiknya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ketika ada work in process, dia belum selesai kan, belum jadi barang yang utuh gitu. Tapi itu harus tetap kita hitung. Nah, kalau di proses costing, perhitungannya itu harus dianggap sebagai 1 unit penuh. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas ya. Jadi unit ekuivalen adalah jumlah sumber daya yang terdiri dari material, labor, dan FOH yang telah digunakan untuk menyelesaikan 1 unit produk utuh. Nah, contohnya gitu ya, bila terdapat 3 unit produk pada WIP akhir, dia masih WIP nih, 3 unitnya masih jadi WIP gitu. Tapi pada saat dilihat ternyata masing-masing dari unit itu sebenarnya baru 1/3 perjalanan pembuatan gitu ibaratnya. Nah, terus kalau kita mau menghitung unit ekuivalennya gimana? Dari 3 unit tersebut dikali 1/3. Kan tadi dia baru masing-masing 1/3 ya. Ya tinggal 3 dikali 1/3 sama dengan 1 unit ekuivalen bahan baku. Jadi ketiga produk yang masih 1/3 jadi gitu ya, itu harus dijadiin unit. Nah, caranya tadi ya, 3 produk dikali sama dia penampakannya itu masih 1/3 jadi, berarti makanya 3 dikali 1/3 gitu. Dan hasilnya 3/3 kan 1 ya. Nah, itu dihitungnya jadi 1 unit ekuivalen bahan baku kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang agak bingung? Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, next. Nah, ini unit ekuivalen untuk tiap komponen biaya departemen pemotongan adalah sebagai berikut. Nah, ini kita akan membreakdown ya antara material, labor, dan juga overhead. Nah, ini ada unit ekuivalen produk yang dipindahkan ke departemen berikutnya. Ini kalau kalian lihat ya, yang di slide sebelumnya informasinya, itu kan tadi yang ditransfer 500 ya. Makanya di sini material 500, labor 500, dan overhead-nya juga 500. Kemudian unit ekuivalen akhir. Nah, ini coba deh Nisa balik ke yang tadi, unit ekuivalen akhir. Nah, ini. Nah, yang tadi. Nah, ini di sini kan dikasih tahu ya kalau misalnya unit untuk WIP akhir itu masing-masing material itu di sini di departemen pemotongan 60%, di labornya 20%, di FOH-nya 40%. Ini untuk pemotongan ya. Kalau untuk perakitan yang ini ya, 100%, 70%, dan 70%. Nah, coba balik lagi nih, Sa. Sebelumnya. Enggak, yang sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini WIP akhir di pemotongan itu kan 200 ya. Kita akan bahas fokus di pemotongan dulu ya. Di pemotongan itu WIP akhirnya 200. Next. Nah, di sini consist of material 60%, labor 20%, dan FOH 40% gitu ya. Yang dipakai di masing-masing
komponen gitu kan. Next lagi. Nah, sehingga pada saat kita mau cari unit ekuivalen di sini, itu caranya adalah dari tadi, yang 200 unit dikali sama presentase masing-masing materials, labor, dan juga FOH di pemotongan. Karena ini kita lagi bahas departemen pemotongan ya. Dapat tuh 200 unit dikali 60%. Di sini 120. Kemudian 20% labor dikali 200. Di labornya 40. Overhead-nya 40% kali 200 unit. Sama dengan di sini 80 unit. Nah, sehingga kita mendapati jumlah unit ekuivalen akhirnya untuk materials itu adalah 500 tambah 120, 620. Yang labor juga ditambahin 500 tambah 40. Overhead pun juga sama 500 tambah 80. Nah, kita dapat nih jumlah unit ekuivalen dari materials, dari labor, dan juga dari overhead-nya. Gitu. Karena mereka kan masing-masing ada WIP-nya ya. Oke, next. Nah, dari situ kemudian kita dikasih lagi nih informasi tambahan gitu ya. Di sini ada pemotongan sama perakitan juga ya, karena tadi kita departemen ada 2. Nah, di sini dikasih penjelasan terkait biayanya. Untuk work in process awal ya, di sini di pemotongan nggak ada work in process awal, karena kan dia memang mengolah material langsung kan, jadi nggak ada WIP awal di pemotongan. Tapi di perakitan ada, karena kan tadi ada WIP yang dikirim dari si pemotongan gitu. Jadi di sini ada. Kemudian di sini ada material, labornya masing-masing, dan FOH-nya. Dan yang kedua ada biaya yang ditambahkan ke dalam proses produksi bulan berjalan. Nah, jadi ini yang pada saat diproses gitu ya, pasti kan ada tambahan-tambahannya gitu, entah itu tambahan material dan labor dan juga factory overhead yang dibuat pada bulan itu. Masuknya biayanya ke dalam sini ya. Kalau ini kan tadi terkait WIP ya. Kalau yang ini terkait si tambahan-tambahannya gitu. Yang pas memang diproduksi pada saat proses produksi itu berjalan gitu kan. Pasti kita butuh lagi nih materialnya berapa gitu kan. Kemudian kita dalam satu periode itu kita nggak cuma ngolah WIP doang kan, kita mungkin akan membuat produk yang langsung jadi juga. Nah, itu masuknya ke yang ini, ke sini. Oke, next. Nah, ini biaya rata-rata per unit ekuivalen pada departemen pemotongan adalah sebagai berikut. Jadi kita akan mencari biaya rata-rata per unit ekuivalen. Ketika tadi kita udah tahu unit ekuivalennya, kita bisa cari tahu nih biaya per unit ekuivalennya itu berapa. Nah, ini ada biaya WIP awal. WIP awal ini dari yang tadi sebelumnya ya. Coba sebelumnya di sana. Dari sini ya nih. Dari yang work in process awal nih, yang sebelah kiri atas ya, yang 1892, 400, dan 796. Next. Nah, kemudian ini taruh masing-masing ya di materials, labor, dan juga overhead. Nah, ini biaya yang ditambahkan di bulan berjalan. Itu yang tadi juga dari yang sebelumnya, tapi yang di bagian di bawahnya. Ya, kemudian kita akan dapat totalnya. Total biaya yang dipertanggungjawabkan ini adalah jumlah dari biaya WIP awal ditambah dengan yang ditambahkan di bulan berjalan. Nah, setelah kita udah dapat nih total biaya yang dipertanggungjawabkan, kita bisa membaginya dengan unit ekuivalen agar kita dapat biaya per unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalennya dari mana? Dari yang tadi udah kita hitung. Coba Nisa kembali sebelumnya lagi. Nah, dari sini. Jumlah unit ekuivalennya itu dari sini ya. 620, 540, 580. Jadi ketika kalian ngerjain suatu proses costing itu harus urut, harus dari awalnya udah betul, karena itu angkanya akan terbawa-bawa sampai belakang gitu. Jadi nanti kalian ikutin aja prosesnya kayak sesuai yang ada di PPT saya gitu ya. Oke, next. Nah, kita dapat tuh 15.500 dibagi 620, hasilnya $25 per unit ekuivalen. Labornya juga dapat 5.400 dibagi 540. Overheadnya juga sama, 8.700 dibagi 580 dapat $15. Oke, kita dapat deh biaya per unit ekuivalen. Nah, biaya per unit ekuivalen ini akan kita pakai nanti untuk membuat laporan pokok produksinya. Next. Oke, sebelum masuk ke laporan pokok
Oh ya, silahkan Davi. Sebelum kita masuk ke proses pokok produksi, laporan pokok produksi, kita akan bahas terkait departemen pemotongan. Nah, ini flow-nya sama seperti tadi, bedanya cuma satu. Next, coba Nisa. Nah, bedanya, oh ini nggak ada, belum ada bedanya ya. Ini masih departemen, oh ini masih departemen, coba kembali Nisa ke sebelumnya. Oke, ini departemen pemotongan, next. Nah, ini dia punya schedule kuantitasnya, departemen pemotongan, ada WIP awal 100, mulai ditambahkan bulan ini 600, totalnya 700. Kemudian ini yang dipindahkan ke departemen berikutnya itu 500 dan WIP akhir 200. Ini dari mana, Bu? Ini jumlahnya ini dari soal yang sebelum-sebelumnya ya, yang di awal banget. Nanti kalian bisa bolak-balik lagi ya, balik lagi ke yang pertama. Nah, itu dapatnya dari situ, dari yang keterangan di awal ya. Nah, ini materials, labor, dan overhead-nya ini untuk departemen pemotongan gitu. Tadi juga udah ada kan di depan, ada pemotongan sama yang satunya lagi ada perakitan ya. Oke, next. Nah, ini cara membuat cost of production report pemotongan. Jadi kan tadi ya, saya salah ngomong tadi. Laporan pokok produksi itu kan tadi dibuat masing-masing departemen. Jadi masing-masing departemen itu akan membuat gitu. Yang akhirnya nanti akan digabung gitu kan. Nah, ini adalah departemen pemotongannya. Kita bahas departemen pemotongannya dulu karena tadi yang kita kerjain departemen pemotongan ya. Nah, ini ada WIP awalnya, ini sebenarnya yang udah kita hitung tadi di awal ya, udah ada di depan, ini cuma tinggal dipindahin aja ke format si cost of production report-nya gitu. Karena tadi kan ada materials yang WIP awal tadi ya, yang 1892, kemudian labornya 400, factory overhead-nya 796. Sebenarnya ini udah kita hitung tadi, cuman untuk cost of production report itu bentuknya harus seperti ini gitu. Ketika kalian nanti diminta untuk membuat cost of production report, bentuknya yang ini, bukan yang cuma tabel doang, enggak, tapi yang bentuknya seperti ini gitu ya. Dijabarin satu-satu, ditata gitu kan. Nah, ini ada total biaya pada WIP awalnya dapat segini, kemudian tadi biaya yang ditambahkan pada bulan ini gitu ya. Tadi ada materials, labor, dan factory overhead juga ya. Kalau kalian ingat tadi yang di kotak yang bawahnya, nah ini tinggal dipindahin aja ke sini, terus di total. Ya, total dari kedua ini adalah 29.600. Dimana di sini ada unit ekuivalennya. Untuk unit ekuivalennya ini juga yang udah kita hitung tadi ya. Dan unit cost-nya juga tadi sudah kita hitung. Jadi cuma kita pindah-pindahin aja gitu. Dan di sini kita total 50 unit cost-nya, total cost di sini 29.600. Jadi tinggal ikutin formatnya aja. Angkanya tadi kita udah menghitung, tinggal dipindah. Oke, next. Nah, ini cost of production report bulan Januari 20XX. Biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, ini bentuk biaya yang laporan, kan tadi ada berapa komponen? Tadi kita bahas ada 4 ya. Salah satunya kan ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Kalau misalnya kalian diminta, tinggal tinggal ikutin formatnya aja, plek-ketiplek kayak gini, tinggal pindahin angkanya yang tadi ya. Angkanya yang unitnya ini udah given kan tadi di awal udah dikasih tahu, kemudian persen complete juga ini kan udah dikasih tahu tadi kan, ada di depan juga, tinggal dipindahin ke sini. Equivalent unit kalian udah menghitung ya, tadi udah menghitung juga. Kemudian unit cost-nya juga sudah kita dapetin tadi ya, udah kita hitung. Nah, kemudian ini 3.000 3.000 ini adalah tadi 200 3.400 1.200 ini akan ditotal jadi 4.600 ya, dimana hasil akhirnya itu sama kayak yang tadi 29.600. Coba kembali Nisa kayak yang tadi. Nah, sama kan di sini 29.600 ya. Jadi nilainya tuh harus sama total yang ada di biaya yang dibebankan ke departemen ini. Next. Harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan 29.600 gitu. Jadi cuma bedanya tinggal dijabarin aja. Gitu. Ibu, maaf. Tadi Indihome saya itu Bu bermasalah, terus saya juga nggak ada data, jadi saya baru masuk.
Tiara. Oh gitu, Tiara. Iya Bu, maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa Tiara. Nanti saya absen Tiara. Berarti Tiara terlambat masuknya ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? Nih. Oke. Ya, jadi tadi sama ya 29600 tuh harus sama. Ya, sama yang tadi. Kalau misalnya di situ kalian beda, berarti kalian ada yang salah hitung. Jadi harus dicek ulang dari yang di depan gitu. Jadi ngerjainnya nanti harus seteliti mungkin ya. Biar nggak salah. Nah, ini tadi 3000 ya, dikali equivalent unit, dikali unit cost di sini kan 3000, 40 kali 10 400, 80 kali 15 1200 ya, hasilnya segini. Ditambahkan sama tadi ya, yang dipindahinnya tadi kan 500 ya. Kemudian dikali unit cost-nya 50, dapat 25.000. Totalnya 29.600. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang kurang jelas, biar bisa diulang kalau misalnya kurang jelas. Sebelum terlalu jauh. Kalau tidak ada, saya anggap kalian semua udah paham ya. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke yang, oke, Eva mau nanya apa Eva? Ibu maaf tadi saya sedikit ketinggalan. Tadi itu yang 1.200 dapatnya dari mana Ibu? Yang 300 juga Bu? Yang 3.000. Ini ya, Ya, 3.000 ini dari yang unit equivalent dikali unit cost Eva. 120 kali 25 sama dengan 3.000. 40 dikali 10 sama dengan 400. 80 kali 15 sama dengan 1.200. Dari situ ya. Nah, kalau tanya unit equivalentnya dari mana, ini yang tadi udah kita hitung ya. Dan unit cost-nya pun tadi sebelumnya udah kita hitung. Jadi kita tinggal nge-arrange aja sedemikian rupa gitu ya. Kita susun sedemikian rupa biar kita bisa membuat biaya yang dipertanggungjawabkan di dalam cost of production report gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke perakitan. Ya, perakitan. Next. Nah, untuk perakitan, ya tadi ya, sama kayak pemotongan, bedanya cuma yang ini, satu. Di depannya di sini ada from preceding department. Ini yang ditransfer dari si pemotongan ya. Transfernya ke sini. Jadi bedanya cuma ini doang. Kalau tadi di pemotongan kan cuma ada 3 ya, ada materials, labor, sama overhead aja. Kalau di sini ada tambahannya yang di depan ini. Itu doang bedanya ya. Untuk flow selanjutnya itu sama. Oke. Nah, ini unit equivalent produk yang ditransfer. Nanti kalian bisa lihat ya yang di depan tadi pada saat dari departemen perakitan mau transfer jadi barang jadi itu kan ada 580 ya kalau nggak salah. Nanti kalian cek lagi. Kemudian untuk unit equivalent WIP akhir itu dikasih tahu tadi persentasenya ya. Ada 100%, 70% untuk labor dan 70% untuk overhead. Di mana tinggal dikali aja persentasenya dikali 100. Kan unit equivalentnya tadi terakhir 100 ya di departemen perakitan gitu. Nah, ini dibuat seperti ini, kemudian ditambahkan aja, kalian akan dapat total unit equivalentnya. Itu untuk masing-masing materials, labor, dan juga overhead dan from preceding department. Itu oke, next. Nah, ini juga sama ya kayak tadi caranya, cuma ada tambahan ini doang ya, from preceding department, dimana tadi biaya WIP awalnya masukin semua ke sini ya, berjejer sampai kanan.
Kemudian seiring pada saat proses di bulan tersebut pasti akan ada biaya yang ditambahin kan. Tadi yang kalau kalian ingat tadi ada yang di atas sama ada yang di bawah. Yang di atas taruhnya di WIP awal di sini. Yang tahun berjalan atau bulan berjalan masuknya ke yang di sini, yang di bawah ini. Nah, kemudian kalian totalin aja, dapat deh total biaya yang dipertanggungjawabkannya berapa. Kemudian tadi sebelumnya kalian sudah menghitung unit ekuivalen yang tadi ya, yang di slide sebelumnya ini persis 680, 680, 650, dan 650. Tinggal dibagi aja dari total biaya yang dipertanggungjawabkan dibagi unit ekuivalen, dapat deh biaya per unit ekuivalennya. Gitu, sama persis caranya ya. Oke, next. Nah, ini kalian tadi ya dituntut untuk membuat schedule kuantitas juga kan. Nah, bentuknya ya kayak gini. WIP awal 180 diterima dari departemen sebelumnya 500, totalnya 680. Dikirim ke gudang barang jadi tadi 580 dan di WIP akhirnya 100. Jadi kalian harus perhatikan gitu ya, total dari WIP awal ditambah dengan diterima dari departemen sebelumnya harus sama dengan total yang dikirim ke gudang ditambah dengan WIP akhir. Harus sama ya. Input harus sama dengan output. Gitu. Totalnya ya. Next. Nah, ini tinggal kalian arrange sedemikian rupa gitu ya untuk membuat bentuk biaya departemennya gitu ya. Tinggal kalian pindah-pindahin aja tadi angkanya ya. Bikin seperti ini. Di sini WIP awalnya taruh di sini, kemudian biaya yang ditambahkan bulan ini masukin juga di sini. Nih kalau kalian ingat tadi ya, biaya dari departemen sebelumnya nih ada 25.000 ya. Karena tadi 500 kan yang transfer, di mana unit ekuivalennya 50 gitu kan. Dapatnya 25.000. Di sini ekuivalen unit yang tadi udah kita hitung. Kemudian kita akan dapat unit cost-nya yang tadi udah kita hitung juga ya, tinggal kalian pindahin aja. Ya, terus kalian total deh. Totalnya 62.701. Total di departemen perakitan ini ya. Oke, next. Nah, total ini next harus sama dengan total yang di bawah sini ya. 62.701. Harus sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Harus dilihat dari depan ya. Kayak gitu. Untuk unitnya ya sama ya, ini tinggal kalian pindah-pindahin aja. Dapat deh bentuknya sama ya kayak pemotongan tadi, sama persis, cuman ada tambahan ini yang tadi bedanya ya dari departemen sebelumnya doang bedanya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Gak ada? Oke, berarti udah cukup jelas ya. Gak apa-apa kalau nggak jelas tanyain aja ya. Kalau saya kurang jelas jelasinnya, boleh tanyain aja. Oke, next. Nah, ini sebelum kita masuk ke Vivo pekan depan gitu ya, ini akan ada kayak sedikit aja ulasan gitu ya terkait perbedaannya tuh apa sih gitu ya. Jadi dua metode yang biasa digunakan di proses costing itu adalah metode average sama FIFO, first in first out ya. Nah, bedanya itu terletak pada tadi perhitungan unit ekuivalen dan cost per unitnya. Nah, next. Nah, ini ringkasan dari rumusnya ya. Jadi yang tadi kita hitung itu kalau di metode rata-rata untuk kita ngitung unit ekuivalen itu kan unit selesai ditambah sama presentasi dari WIP akhir gitu kan. Dan untuk cost per unitnya itu nilai WIP awal ditambah biaya periode yang bersangkutan dibagi unit ekuivalen ya. Kalau misalnya kalian mau cek lagi, bener nggak rumusnya kayak gini, kalian bisa cek lagi ke belakang gitu ya perhitungan kita yang tadi. Kalau kita rangkum mungkin seperti inilah kurang lebih rumusnya gitu. Nah, itu bedanya ya sama FIFO. Kalau FIFO itu tadi yang di awal dimention gitu ya. Kalau si metode rata-rata itu nggak aware sama nominal WIP awal. Tapi kalau FIFO itu harus diperhitungkan atau maksudnya kayak harus dipisahin nih. Ada nih WIP awal gitu. Kenapa kan first in first out gitu kan. Jadi memang itu ngaruh di FIFO. Tapi kalau di average kan kayak udah semuanya dianggap
WIP ya udah WIP aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang WIP awal, WIP setelahnya itu tuh nggak dianggap. Tapi kalau di Vivo itu dianggap. Makanya di sini untuk unit ekuivalennya itu ada penyelesaian WIP awal, ditambah penyelesaian bahan menjadi barang jadi, ditambah presentasi atas WIP akhir. Dan cost per unitnya itu adalah lebih simpel ya, biaya periode yang bersangkutan dibagi unit ekuivalen. Kalau tadi nilai WIP awal di sini metersnya di unit ekuivalen ya untuk Vivo, tapi kalau untuk metode rata-rata dia akan terhitungnya nanti pada saat menghitung cost per unit. Nah, nanti kalian kalau agak bingung kalian lihat-lihat lagi ya slide sebelum-sebelumnya untuk memahami hal ini gitu. Oke, next. Nah, ini kalau misal ilustrasi ibarat kita tuh produknya bulat ya. Di sini ada WIP awalnya tuh warna biru. Terus kalau produk yang udah pekerjaan yang udah full itu warnanya merah full gitu ya. Nah, ini kalau yang terakhir ini ada bulat separuh, berarti ini kayak belum jadi, masih separuh jadi. Nah, unit ekuivalen itu, coba next. Nah, kalau untuk metode rata-rata itu dihitungnya ya udah sebulatan penuh ini, nggak peduli dia ada WIP awal, yang penting dia udah penuh kan. Jadi ya udah satu. Jadi ada satu buletan ditambah buletannya berarti ada 3 yang penuh gitu kan. Makanya 3 tambah setengah. Yang terakhir ini kan setengah gitu kan. Itu metode rata-rata. Nah, kalau metode Vivo, coba next. Nah, kalau metode Vivo itu kalian, itu meters ya yang WIP awal itu. Jadi dihitungnya tuh 3/4 ini. Hitungnya jadi 3/4, nggak full kayak si rata-rata. Nah, ini ditambah 2 bulatan yang penuh dan ditambah setengah. Sehingga hasilnya jadi 3/4. Itu bedanya kalau Vivo. Nah, nanti kita akan belajar Vivo lebih dalam ya di pekan depan. Ini rata-rata dulu aja. Biar bisa kalian cerna dulu. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, ini coba kalian kerjain, nggak usah pakai Vivo dulu ya. Pakai metode rata-rata dulu aja. Coba next. Ini udah contoh kasus. Oh, ini masih contoh kasus, belum soal. Sorry, soalnya di belakang ternyata. Oke, sebelumnya dulu Nisa. Nah, ini contoh kasus tadi ya, ada departemen A, departemen B. Kalau tadi contohnya kan departemen pemotongan sama perakitan. Kalau ini jadi A sama B. Ini untuk ngelihat ya, perbedaan antara rata-rata sama Vivo itu letaknya di mana. Nah, ini WIP awalnya, departemen A 500 unit, departemen B 600 unit, tingkat penyelesaiannya 1/5, dan di departemen B 2/3. Barang selesainya ada 3.000 unit, di departemen B ada 1.200 unit. WIP akhirnya ada 700 unit, di departemen B ada 400 unit, dan tingkat penyelesaiannya 2/7 dan 3/4. Oke, next. Nah, ini untuk menghitung si departemen A tadi ya, ini tadi kasusnya dipindahin ke sini ya, untuk departemen A doang. Nah, untuk cara menghitung metode rata-rata, itu adalah unit selesai ditambah presentasi WIP akhir atau prestasi atau apa namanya nyebutnya berapa sih derajat penyelesaiannya gitu ya yang ada di departemen A gitu. Kalau untuk rata-rata tadi kan dia cara nyarinya di rumusnya itu kan unit selesai ditambah prestasi WIP akhir. Yaitu adalah 3.000 unit ya, barang selesainya tadi 3.000 unit ditambah tingkat penyelesaiannya di sini ada 2/7 ya. Tingkat penyelesaian si WIP akhir itu kan 2/7 dikali WIP akhirnya deh 700 unit. Karena tadi dia nggak meters ya, kalau WIP awal dia nggak ngehitung. Sehingga dia dapat 3.200 unit. Nah, tapi kalau untuk Vivo, dia akan menghitung terkait WIP awal. Itu meters bagi dia, sehingga penyelesaian WIP awal itu adalah 4/5 kali 500 unit. Oh, ini harusnya 4/5 ya. Tingkat penyelesaiannya 4/5 kali 500 unit ditambah 3.000 dikurangi 500 unit. 3.000 dikurangi 500 ini ya. Barang selesai dikurangi si WIP awal ditambah 2/7 kali 700 unit. Baru ditambahin sama kayak di belakangnya untuk WIP akhirnya. Nah, sehingga di sini dia akan ada pertambahan 400 ditambah 2.500 tambah 200. Akhirnya adalah 3.100. Gitu. Ini harusnya 45 ya nanti.
Kita revisi aja tuh 45 kali 500. 400, 3.000 kurang 500, 20. Iya. Nah, kayak gitu untuk bedanya. Jadi memang kalau Vivo itu akan cenderung di sininya unit equivalennya itu lebih dikit ya, karena tadi WIP-nya itu dihitung atau dipisahin WIP awalnya. Kalau ini dia nggak memandang WIP awal, langsung aja unit selesai ditambah WIP akhir. Gitu ya, kalau perbedaannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada ya? Udah cukup jelas ya? Kalau misalnya kalian kurang jelas, ini kan PPT-nya udah saya share ya ke Nisa. Nanti Nisa tolong share di grup. Kalian pelajarin lagi ya. Untuk dilihat-lihat lagi. Oke, next. Nah, ini untuk pembahasan yang Departemen B. Sama sih bentukannya. Coba next. Nah, ini. Ya, sama. Unit selesai, ditambah presentasi WIP akhirnya 3/4 kali 400 ya, ditotalin dapat segini. Tapi kalau Vivo dia akan menghitung tingkat penyelesaiannya gitu. Oke. Next. Nah, ini latihan soal buat kalian. Ini kayaknya jadi PR aja karena kalian pasti harus butuh ngeliat di PPT yang sebelum-sebelumnya ya. Biar sekalian di-share ya Nisa ya. Ini latihan soalnya. Next, ada lagi. Nah, iya ini. Udah itu aja. Kalian kerjain aja yang metode rata-ratanya aja ya. Untuk metode Vivo, kalau misalnya yang udah bisa paham boleh kerjain. Kalau yang belum paham nggak apa-apa, average-nya aja ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, kalau nggak ada, Nisa tolong. Yang latihan itu deadline-nya kapan, Bu? Kayak biasa aja ya, Selasa. Selasa ya biasanya saya ngasih ya, Selasa ya. Selasa apa Rabu sih? Lupa. Rabu Bu biasanya. Oh, Rabu ya. Oke, seperti biasa hari Rabu terakhir jam 8 malam. Tulis tangan. Oke, Kirimnya, kumpulinnya kemana, Bu? kalau bisa sih jangan ke email saya jadi banyak banget ya 60. Mending di kalian ketua kelas tolong bikin G Drive, masukin situ ya. Nanti saya share link tolong di-share link G Drive-nya kasih ke saya ya. Itu. Nah, berarti ini tadi saya absen, masih ada yang nggak hadir ya. Berarti itu yang nggak hadir kemana ya? Ada yang tahu kawannya kemana? Saya ada Bu, tapi tadi telat dikit. Oh, siapa tuh? Bentar. Dava Darmawan ya? Oh, Dava Darmawan terlambat. Oke, siapa lagi? Siapa lagi tuh? Arik? Bukan. Iya Bu. Arik juga terlambat. Kenapa ini terlambat? Kirain jam 9 Bu. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Karena saya tadi lebih awal, jadi mending lebih awal biar selesainya lebih awal ya. Oke, Arik dan Dava Darmawan hadir. Siapa lagi? Udah ya? Ada lagi nggak yang belum saya absen? Sebentar, saya sambil ngeliat lagi. Hadir. Oke. Udah ya, semua udah hadir. Oke, yang terlambat 3 orang. Hadir, oke. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Oh, sebelum ditutup, mumpung saya ingat, mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner saya ya. Saya lagi melakukan penelitian terkait akuntansi syariah. Kayak out of the topic ya. Ini akuntansi biaya, tapi saya nelitinya akuntansi syariah. Tapi tolong mohon kesediaannya untuk mengisi kuesionernya ya. Ini saya share. Bentar. Oke,
lagi butuh banyak responden nih. Kalau kalian punya kawan di luar dari PNJ yang masih jurusan akuntansi atau ekonomi, minta tolong buat di-share juga ya. Biar mereka isi. Soalnya saya masih butuh banyak nih respondennya. Mana nih? Mana ya? Paling untuk mengisi kuesioner ini cuma butuh waktu 7 menitan lah. Mana sih? Sebentar. PPIMR. Saya share di sini ya, nah itu minta tolong diisi ya. Saya kasih waktu 7-10 menit untuk mengisi kuesionernya ya, tolong diisi. Tapi di PNJ itu akuntansi syariah mata kuliah wajib kan ya, cuma dapatnya nanti di semester 7 kan. Tapi nggak apa-apa, kalian isi aja terkait ini akuntansi syariah, nggak ada jawaban salah bener kok, cuman tentang persepsi kalian aja terkait akuntansi syariah itu gimana sih, apakah sama aja kayak konvensional atau beda gitu.
Oke, udah semua ngisinya? Apakah sudah? Soalnya saya lihat belum, kayaknya belum semua ngisi deh. Saya udah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Udah, Eva udah. Oke, yang lain gimana? Masih ada Udah, yang Bu. ngisi? Udah juga. Udah, Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Oke. Oke. Makasih yang udah ngisi. Kalau yang masih belum selesai ngisi boleh dilanjutin ya. Terima kasih atas partisipasinya. Partisipasi kalian sangat membantu. Ya, mohon doanya semoga penelitian saya diterima ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya waktunya untuk teman-teman semua. Jangan lupa dibaca-baca lagi. Tadi PPT-nya udah saya share ke Nisa. Terus nanti dikerjain tugasnya, jangan sampai ada yang terlambat ya. Kalau terlambat tuh bisa mengurangi nilai ya. Haidar, jangan sampai terlambat ya. Mana Haidar? Ada? Masih ada nggak? Nggak ada nih, jangan-jangan. Oke ya, tolong diingetin kawannya ya, jangan sampai terlambat. Terus lagi, udah sampai ketemu di, insya Allah di Senin ya, Senin sore. Ya, kalau gitu sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.